Halo, saya Syakila Madani dari kelas 11A. Di sini saya akan membahas sejarah penjelajahan Portugis. Yang pertama itu ada Bartolomeus Dias, lalu ada Vasco da Gama, dan yang terakhir ada Alfonso Albuquerque. Nah, yang pertama itu ada Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias adalah seorang ksatria istana kerajaan Portugal yang dikenal ahli berlayar dan tergabung dalam pasukan perang Saint Christopher. Pada 10 Oktober 1486, ia ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal sebagai kepala ekspedisi untuk menemukan rute perdagangan baru ke Asia. Untuk menjalankan tugasnya, Dias dibekali 2 kapal besar yang masing-masing seberat 50 ton dan 1 kapal pengangkut persediaan. Dias juga merekrut beberapa pelaut terkenal, termasuk Pero de Alenquer dan Joao de Santiago. Pada sekitar Juli atau Agustus 1487, Dias bertolak dari Lisabon dengan 3 kapal dan memulai pelayarannya. Rute perjalanan Bartolomeus Dias mengikuti rute penjelajah Portugis abad ke-15, yaitu Diogo Cao, yang telah menyusuri pantai Afrika hingga Namibia. Rombongan Dias juga membawa 6 orang Afrika yang dibawa ke Portugal oleh penjelajah sebelumnya. Selain itu, di tempat-tempat pendaratan yang dianggap penting, Dias akan menancapkan padrau atau pilar batu berukir untuk menandai pencapaian bangsanya. Pada Desember 1487, Dias telah sampai di Walvis Bay atau Namibia dan melewati titik terjauh yang pernah dicapai oleh Diogo Cao. Tidak lama kemudian, ekspedisi Dias mencapai ujung selatan Afrika dan terus melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Pada 4 Februari 1488, mereka menemukan Teluk Mosel dan memasuki perairan Samudra Hindia yang jauh lebih hangat. Pada titik itu, Dias menyadari bahwa rombongannya telah berhasil memenuhi tugas raja, yaitu mengitari Tanjung Selatan Afrika. Ekspedisi Dias mencapai titik terjauhnya pada 12 Maret 1488 ketika berlabuh di Quayhoek dekat muara sungai Bosmans. Disitulah para awak menolak untuk melanjutkan perjalanan karena khawatir persediaan makanan mereka yang semakin menipis dan kondisi kapal ada yang rusak. Dikarenakan para awak mencapai suara bulat untuk kembali ke Portugal, Dias tidak melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan pulang inilah, Dias menemukan Tanjung Harapan, yang awalnya dinamai Tanjung Badai. Bartolomeus Dias sampai ke Tanjung Harapan pada Mei 1488. Yang kedua, ada Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah penjelajah Portugis yang berlayar ke India dari Eropa. Emas, rempah-rempah, dan kekayaan lainnya sangat berharga di Eropa. Namun, mereka harus berlayar jauh melalui laut dan darat untuk mencapainya di Asia. Orang Eropa pada masa itu mencari cara yang lebih cepat untuk mencapai India dengan berlayar mengelilingi Afrika. Da Gama berhasil melakukannya. Dengan melakukan itu, ia membantu membuka rute perdagangan utama ke Asia. Pada 1497, Raja Manuel I memilih Vasco da Gama untuk memimpin armada Portugis menemukan jalur perdagangan laut tercepat ke Asia dan mematahkan dominasi umat Islam. Saat itu, perdagangan dengan India dan negara-negara timur lainnya tengah dikuasai oleh umat Muslim. Pada Juli 1497, Vasco da Gama bertolak dari Lisabon dengan membawa 4 kapal dengan 170 awak. Ia menuju ke selatan, mengikuti rute perjalanan Dias hingga sampai di Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada 22 November. Setelah itu, Vasco da Gama kembali berlayar ke utara menyusuri pantai timur Afrika yang belum dipetakan. Beberapa bulan selanjutnya, ia sempat singgah di Mozambik serta Mombasa dan Malindi, atau sekarang di Kenya, yang dikuasai oleh orang Muslim. Dengan bantuan seorang navigator lokal, Vasco da Gama mampu menyeberangi Samudra Hindia dan mencapai Calicut atau
Kozhikode di India pada 20 Mei 1498. Dalam pelayaran ini, ia ditugaskan untuk sepenuhnya menyingkirkan pedagang Arab dan membangun monopoli perdagangan di India. Setelah melakukan aksi pembantaian kepada kapal umat muslim dan menghancurkan pelabuhan Calicut, Vasco da Gama menuju ke Kochi. Di tempat itu, ia berhasil mendapatkan hak-hak monopoli perdagangan yang ditandai dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian oleh pihak Zamorin pada 30 Oktober 1502. Pada 20 Februari 1503, Vasco da Gama melakukan pelayaran kembali ke Portugal. Kemudian yang terakhir ada Alfonso Albuquerque. Ia adalah seorang prajurit Portugis, penakluk Goa di India dan Melaka di Semenanjung Melayu. Programnya adalah untuk menguasai semua rute perdagangan maritim utama di timur dan membangun benteng permanen dengan populasi yang menetap meletakkan dasar hegemoni Portugis di timur. Ekspedisi pertama Alfonso dilakukan pada 6 April 1503 saat ia dikirim ke India bersama sepupunya, Francisco de Albuquerque. Alfonso berangkat melewati Tanjung Harapan hingga akhirnya sampai di India, di mana rombongannya terlibat pertempuran dengan pasukan Zamorin di Calicut. Pada 1511, Alfonso ditugaskan untuk membebaskan orang Portugis yang ditawan di Malaka. Setelah berhasil menyiapkan 900 tentara Portugis dan 2000 tentara bayaran dari India, ia segera bertolak ke Malaka. Sultan Mahmud Syah yang tidak dapat menahan gempuran pasukan Alfonso pun akhirnya membebaskan tawanan Portugis dan melarikan diri. Pasca menaklukkan Malaka, Alfonso mengincar Maluku dan mengirim armada yang terdiri dari 2 kapal ke Nusantara untuk memulai monopoli rempah-rempah. Di Maluku, armada utusan Alfonso berhasil menjalin hubungan dengan penguasa Ternate dan mendapatkan rempah-rempah. Di saat yang sama, Alfonso mendirikan benteng-benteng di Malaka dan sekitarnya sebagai pertahanan Portugis. Nah, jadi itu dia penjelasan saya mengenai sejarah penjelajahan Portugis dari Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso. Sekian dari saya, terima kasih.